Ketua Bidang OKK PBNU Dr. Haji Muhammad Faisal menjelaskan perkembangan pelatihan instruktur PDPKPNU dan instruktur PMKNU. Kepada TVNU, Muhammad Faisal menyampaikan bahwa PBNU telah menggelar pelatihan instruktur nasional atau PIN PMKNU Angkatan Kedua dengan 41 orang yang telah lulus dan dibaiat oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Hal itu disampaikannya di sela-sela kegiatan PMKNU di Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Hotel Aurila, Palangkaraya sejak Rabu 21 Agustus sampai Minggu 25 Agustus 2024. Ia melanjutkan terkait materi dan kurikulum yang sudah didesain menjadi referensi utama dan masih relevan. Meski pendekatan kaderisasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah. Ia menambahkan bahwa jumlah total kader NU yang telah lulus PMKNU sebanyak 1.300 orang. Kader NU yang telah lulus PMKNU inilah yang kelak menjadi pemimpin di wilayahnya serta memastikan visi besar PBNU yang diteruskan ke PWNU dan PCNU, yaitu merawat jagat, membangun peradaban, mendampingi umat, dan memenangkan masa depan dapat direalisasikan. Alhamdulillah PBNU telah selesai melaksanakan pendidikan instruktur nasional PMKNU Angkatan Kedua, di mana PMKNU Angkatan yang kedua yang telah dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Agustus yang lalu, itu telah meluluskan sebanyak 41 instruktur dan telah dibaiat oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya para instruktur ini kami kembalikan ke PWNU-nya masing-masing, ke daerahnya masing-masing untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus wilayah setempat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan PMKNU di PWNU-nya masing-masing. Nah, itulah salah satu tugas yang kami berikan kepada instruktur yang sudah dibaiat dalam pendidikan instruktur yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Mereka berkewajiban melakukan koordinasi dengan PWNU-nya agar pelaksanaan PMKNU itu bisa dilakukan secara masif di daerahnya masing-masing, dalam hal ini oleh PWNU-nya masing-masing. Berdasarkan data resmi kami dalam Sistem Informasi Kaderisasi atau dalam Siskader NU, jumlah instruktur kaderisasi dasar PDPKPNU itu tercatat sebanyak 356 instruktur tingkat nasional, ditambah dengan instruktur wilayah kurang lebih 200, jadi jumlah instruktur PDPKPNU atau kaderisasi dasar itu sudah mencapai 530 instruktur. Adapun instruktur kaderisasi menengah, dalam hal ini PMKNU, itu tercatat sebanyak 98 instruktur. Mereka-mereka yang telah mengikuti pendidikan instruktur nasional. Jadi ada 98 instruktur untuk PMKNU yang saat sekarang ini kita tugaskan dalam berbagai kegiatan PMKNU di seluruh wilayah Indonesia. Karena kita ini telah memiliki kurikulum kaderisasi menengah PMKNU, setiap dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan PMKNU di daerah-daerah itu selalu kami jadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka untuk memperbaiki materi dan kurikulum yang ada dalam proses kaderisasi PMKNU. Nah, selama ini kita telah mengimplementasikan kurikulum dan alhamdulillah secara keseluruhan kurikulum yang sudah kita desain ini masih bersifat implementatif dan kemudian selalu kami update sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, terutama menyiapkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah di mana pelaksanaan PMKN itu berjalan. Tapi secara umum modul dan kurikulum yang telah kita miliki ini menjadi referensi utama dan sampai saat sekarang ini masih relevan dan belum bisa kita ganti dengan kurikulum yang lain, meskipun pendekatan kaderisasinya kami sesuaikan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Sampai dengan PMKNU yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah ini, jumlah kader yang sudah lulus PMKN itu sudah 1.300. Nah, 1.300 inilah yang kelak akan menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing dan kemudian pemimpin menengah yang memimpin PW dan PCNU ini
Kemudian kita harapkan mampu menggerakkan, mampu melakukan pengimplementasian program-program kerja yang memang telah didesain oleh PWNU maupun oleh PCNU setempat dalam rangka memastikan pelayanan kepada warga NU itu dapat berjalan dan sampai serta berhasil untuk mewujudkan tagline yang tengah dan terus diimplementasikan oleh PBNU, merawat jagat, membangun peradaban, mendampingi umat, dan memenangi masa depan. Lebih lanjut, Muhammad Faisal menjelaskan bahwa sampai saat ini ada 34 angkatan PMKNU dan masih ada beberapa PWNU yang belum melaksanakan PMKNU. Data dari Sikader NU, sedikitnya 16-17 PWNU yang belum melangsungkan PMKNU. Faisal menuturkan umumnya kendala yang dihadapi PWNU setempat adalah ketersediaan peserta dan prasyarat lainnya, seperti keharusan mengikuti jenjang pelatihan kader dasar. Sampai dengan hari ini kita telah melaksanakan sebanyak 34 angkatan PMKNU di seluruh wilayah Indonesia, meskipun masih ada beberapa PWNU yang sampai hari ini belum melaksanakan. Ada beberapa PWNU di Pulau Sumatera, ada beberapa PWNU di Pulau Kalimantan, ada beberapa PWNU di Sulawesi Selatan, PWNU di Indonesia Timur. Nah, kurang lebih ada 16-17 PWNU yang belum melaksanakan PMKNU. Nah, ini sedang kita dorong. Biasanya ada beberapa hambatan yang dialami oleh PWNU itu biasanya soal ketersediaan peserta. Karena di PWNU setempat belum dilaksanakan kaderisasi dasar PDPKPNU atau dulunya itu belum ada pengurus maupun warga NU yang mengikuti kaderisasi yang kita setarakan seperti MKNU maupun PKPNU. Jadi kendalanya sebenarnya lebih kepada ketersediaan peserta. Di samping tentu kendala-kendala yang bersifat teknis karena pelaksanaan PMKNU ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, mulai dari tempatnya harus memiliki fasilitas teknologi, ada wifi-nya, ada jaringan internetnya, kemudian pesertanya itu harus mengikuti kaderisasi ini selama 5 hari. Nah, biasanya ini menjadi salah satu hambatan mengapa pelaksanaannya itu sering tertunda oleh PWNU karena memang 5 hari ini bagi sebagian PW itu dianggap terlalu lama. Meskipun kita yakinkan, meskipun 5 hari mereka itu kelak akan melahirkan kepemimpinan-kepemimpinan menengah yang bisa melakukan perkhidmatan untuk mewujudkan tujuan dari Nahdlatul Ulama di PWNU-nya masing-masing. Saat ditanya mengenai perkhidmatan kader yang telah mengikuti PMKNU, Faisal menjelaskan bahwa dalam PMKNU ini ada satu materi yaitu proyek sosial dan rencana tindak lanjut. Jadi setelah lulus dari PMKNU, para kader juga diwajibkan untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan interaksi di setiap jenjang kepengurusan Nahdlatul Ulama seperti PWNU, PCNU, hingga ranting NU dalam rangka mewujudkan rencana tindak lanjut itu. Menurut Faisal, dari data yang diperoleh bidang kaderisasi PBNU, para alumni PMKNU ini sudah mulai bergerak merealisasikan rencana tindak lanjut dalam berbagai proyek sosial yang ingin diwujudkan. Ia berharap kepada setiap kader yang telah mengikuti jenjang kaderisasi menengah dapat kembali ke PWNU, PCNU atau panomnya masing-masing serta dapat berkolaborasi untuk mengerahkan seluruh dayanya untuk mewujudkan visi besar Nahdlatul Ulama. Salah satu materi PMKNU ini adalah proyek sosial dan rencana tindak lanjut. Nah, proyek sosial dan rencana tindak lanjut ini diwajibkan kepada seluruh peserta. Maka dengan proyek sosial dan rencana tindak lanjut ini, peserta itu berkewajiban untuk membangun komunikasi dan interaksi, baik dengan PWNU-nya, dengan PCNU-nya, dengan MWCNU-nya, maupun dengan ranting NU-nya dalam rangka mengimplementasikan proyek sosial dan rencana tindak lanjut. Nah, dari pelaksanaan rencana tindak lanjut ini kita bisa melihat bahwa ternyata alumni-alumni PMKNU ini telah mampu mengimplementasikan apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh selama dia mengikuti PMKNU. Dan dari laporan sementara ini yang kami terima, khususnya yang diterima oleh bidang kaderisasi, alhamdulillah
alumni PMKNU ini sudah mulai, kalau di cabang itu mereka mewujudkan layanan pendidikan dengan mendorong LP Ma'arif tingkat cabang untuk membuat sekolah. Kemudian di tingkat PW kita sudah mulai sekarang melihat PWNU itu membuat perguruan tinggi yang berbadan hukum NU. Kemudian PWNU sudah mulai membuat rumah sakit NU. Nah, dia sudah punya perguruan tinggi dan dia juga sedang merintis rumah sakit Nahdlatul Ulama. Nah, itu semua menjadi salah satu variabel sekaligus instrumen kesuksesan yang begitu dia terjun ke masyarakat, begitu dia bergabung dengan PWNU dan PCNU, dia bisa ikut serta mengimplementasikan program-program PWNU maupun PCNU dan juga kewajiban dia untuk melaksanakan, merealisasikan rencana tindak lanjut sebagaimana yang menjadi tugas dia dalam kaderisasi PMKNU. Setelah mereka mengikuti PMKNU, dia kembali ke PW-nya, dia kembali ke PC-nya, dia kembali ke Banomnya, dia kembali ke lembaganya. Semua pengetahuan, semua masukan dan informasi yang didapat di dalam proses kaderisasi, dia implementasikan, dia laksanakan, dan bahu-membahu dengan kepengurusan setempat, dengan PWNU, dengan PCNU, dengan Banom maupun lembaga, untuk bersama-sama mewujudkan tujuan Nahdlatul Ulama, merawat jagat membangun peradaban, mendampingi umat memenangi masa depan. Kalau itu bisa dilakukan, kalau bisa diwujudkan, harapannya 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan generasi NU ini akan menjadi generasi-generasi yang hebat, yang mampu menggerakkan roda organisasi NU, yang mampu melakukan pengabdian sekaligus pelayanan kepada warga NU dalam rangka memenuhi layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan ekonomi, layanan dakwah, dan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. PMKNU ini dia kemudian nanti ikut bersama dengan kegiatan-kegiatan PBNU yang dilaksanakan di PWNU maupun PCNU, seperti misalnya dia ikut bersama dengan program gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama. Itu menjadi satu kesatuan terpadu, mereka berinteraksi, dan dari laporan yang kami dapat dari grup-grup alumni itu, mereka sedang berjalan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan proyek sosial dan rencana tindak lanjut sebagai bagian daripada tugas dia sebagai alumni PMKNU. Saya kira itu. TVNU melaporkan.